Fitri Salhuteru turut memberikan respon atas perseteruan yang terjadi antara Nikita Mirzani dan anaknya Laura Mezani. Kini nama Fitri Salhuteru ikut terseret dalam pusaran perseteruan panas anak dan ibu tersebut. Tak hanya itu, pengusaha sekaligus sosialita ini jadi dituding sebagai dalang yang membuat Laura membangkang kepada ibundanya. Kendati demikian, dirinya pun merespon santai atas tudingan miring yang dialamatkan kepadanya. Ia juga menghimbau agar para netizen berhenti untuk menghujat Laura karena dikhawatirkan mentalnya akan hancur. Apakah dari netizen banyak yang sampai nge-DM, sampai berkata kasar mungkin? Ini ya, bermain sosmed itu tentu tahu resikonya. Nggak boleh juga kita, hanya gila dipuji-puji gitu ya. Atau sakit hati karena dihujat, ya jangan punya sosial media gitu. Saya kan selalu bilang nih, sosial media itu adalah rumah kita. Kalau misalnya merasa terganggu, ya di-blok. Gampang kok daripada mereka yang bikin, misalnya ya bikin Instagram hanya untuk menghujat, itu berapa step kan, harus bikin A, B, C. Kalau kita kan baca nggak suka, ya udah blok aja gitu, nggak usah nggak usah dipikirin yang begitu semua semua keputusan dalam hidup ini ada risikonya. Dengan salah satu akun yang terus memojokkan Kak Fitri segala macam, apa merasa dipojokkan? Apakah mungkin akan next akan menempuh jalur redang? Apalagi kan mungkin sudah menjelekkan nama ya Kak Fitri. Kalau kalian kata-kata garis bawahi ya, saya ingat sekali kata-kata tidak meladeni sampah itu keluarnya dari mulut saya pertama kali. Kalau kalian ingat, mana sih, bener nggak? Itu keluar dari saya saat saya mendampingi seseorang di Jakarta Selatan. Saya tidak akan merespon dan meladeni, mohon maaf ya, sampah-sampah yang berusaha mengganggu ketentraman hidup saya. Jadi kalau tetap sampai sekarang ada, ya udah, kan tadi saya bilang namanya ada sampah ya satu aja, nggak usah ditanggapi, saya nggak mau nanggapi. Oke, izin, mohon maaf sebelumnya. Ini kan ada salah satu mungkin isi chatan, mohon maaf, dengan takutkan dengan Loli, ternyata kamu memberi support, mendukung Loli untuk perbaikan. Nah ini saya sebetulnya saya dari pertama nih, kalau kalian ingat, ini nih terutama ya, kalau ingin menanyakan tentang anak, saya tidak mau menjawab. Saya sekali lagi garis besarkan di sini, jangan berkomentar atau ikut campur urusan ibu dan anak. Tetapi saya akan menjawab sekali berkaitan dengan apa tuh chatting yang beredar. Ya. Nah, sampai beredar. Ini kan sudah jadi bola liar ya. Saya manusia biasa juga. Saya kalau difitnah mengenai perkelahian A, B, C, saya tidak peduli. Tapi ini menyangkut masa depan anak. Dan saya tahu bahwa saya tidak seperti itu. Makanya biasanya saya kalau ada teman dekat, sis, bener nggak sih ini berita? Masa sih, saya bilang gitu. Ya saya nggak mau jawab, ya saya tinggal screenshot aja, saya kasih. Memang itu saya sebarkan ke orang-orang yang penting untuk tahu kemana berita yang sebenarnya. Bukan untuk netizen ya, saya tidak perlu pengakuan netizen. Tetapi itu akan saya berikan ke orang-orang, misalnya ke sahabat saya, ke keluarga saya. Saya manusia biasa juga. Saya juga nggak mau dibilang di pikiran orang itu saya memperburuk keadaan ibu dan anak. Kalian catat semua, bagaimanapun hubungan saya dengan Nikita, saya tidak pernah punya masalah sama Nikita. Tetapi Loli itu udah saya anggap anak saya. Dia memang bersalah, tetapi dia tetap anak kecil. Dia tetap anak kecil yang masa depannya panjang. Bayangkan kalian kalau seusia dia, dihujat seluruh Indonesia, untung itu anak kuat mentalnya, seperti ibunya. Jadi kalian suka, tidak suka, saya tidak pernah take side, saya tidak pernah membela Loli, saya tidak pernah membela Niki. Tetapi saya melihat bahwa bagaimanapun Loli itu pernah dekat dengan saya. Tolong nih kalian yang manusia-manusia dewasa, dijagalah mulutnya. Ini akan terjadi, amit-amit jebang bayi ya, kalau ini terjadi di hidup kalian, itu bagaimana? Kalian suka nggak suka, saya tidak membela ya, saya tidak membela salah satu pihak. Saya menghimbau sebagai orang yang pernah dekat dengan keduanya, tolong masalah ibu dan anak ini janganlah ikut-ikutan membuli. Karena kalau kalian membela ibunya, anaknya akan dihujat. Membela anaknya, ibunya akan dihujat. End of the day mereka itu ibu dan anak. Jangan dikomporin, gitu aja ya. Setelah kejadian ini, masalah ini dibulir gitu, jadi membuka komunikasi lagi nggak sih dengan
itu cuma perlu. Saya cuma melihat masalah ini, masalah ibu dan anak. Kalau misalnya ada yang menggiring opini A, B, C, saya tidak peduli. Ya, sekarang kalau misalnya ibunya atau anaknya merasa merasa nanti waktunya mereka harus baikan, ya udah akan. Ini Allah ini maha segalanya, maha membolak-balikan hati manusia. Cuman kalau kalian nih netizen Indonesia yang budiman, kalau kalian mau komentar masalah apa terserah deh. Tapi kalau masalah ibu dan anak, ya menurut saya ya punya nurani lah sedikit, jangan dipanas-panasin. Namanya ibu ada marah sama anak, anak juga ada marah sama ibu, itu biasa. Tetap mereka ibu dan anak. Pasti apa? Mungkin Kak Fitri, mungkin maaf, kan sampai ada tudingan membrainwash ya. Itu kan udah dijawab tadi. Berarti saya tidak merasa tertuding karena tidak ada yang menyebutkan nama saya. Kalau ada yang menyebutkan nama saya dengan jelas menyebutkan nama saya, baru itu hitungannya nanti belakang. Kafe tapi mendukung Diki melaporkan Fadil gak sih? Saya nggak mau ikut campur, biarkan ini kan udah menjadi masalah hukum. Saya rasa aparat penegak hukum pun akan adil menindak masalah ini. Jadi sudahlah, hentikanlah kehuru-haraan ini. Ini masalah masa depan anak bangsa juga yang semuanya ikut bertanggung jawab, kesehatan mentalnya dan lain-lain gitu. Ingat, dia tidak akan selamanya berperkara. Satu hari dia akan kembali ke rumah, akan kembali ke ibunya, akan bercengkrama lagi dengan ibunya, karena saya tahu pasti ibunya sayang banget sama anaknya. Itu aja yang mau saya bilang ya. Tapi udah ada rencana misalkan bawa komunikasi lagi? Nggak ada, belum. Amanda Green, aktris muda pendatang baru ini baru saja menggelar gala premier untuk film pertamanya produksi MVP Pictures. Tak tanggung-tanggung, Amanda pun langsung memulai debut pertama dalam film bergenre horor dengan judul Pulau Hantu. Di sini ia akan berperan sebagai Mala, sosok karakter hantu yang memiliki latar belakang kejiwaan. Menurut penuturan Amanda, cukup banyak beban yang ia terima di debut pertamanya ini. Salah satunya adalah mendapatkan feel untuk karakter Mala. Ia pun melakukan reading lebih awal dari pemain lainnya untuk hal ini. Amanda juga mengaku bahwa ia cukup takut dengan hal-hal berbau horor. Namun saat proses syuting film ini, ia merasa mendapat keajaiban untuk rasa takutnya yang hilang begitu saja. Selain itu, syuting yang dilakukan di beberapa tempat pun juga sangat menguras energinya karena durasi syuting yang cukup panjang dan dilakukan di bulan puasa. Namun ia tetap bersyukur bahwa kru dan pemain lainnya sangat membantu Amanda untuk mensukseskan debut pertamanya ini. Lantas akankah debut ini menjadi awal yang baik untuk karir Amanda ke depannya? Boleh bisa diceritain mungkin apa hal tantangan yang terberat bagi kamu di film ini? Tantangan yang hal terberat bagi aku mungkin untuk film Pulau Hantu itu karena my first time untuk main film, dan karena bukan sekedar hantu dia, tapi dia juga punya backstory kan, dia punya sisi kemanusiaannya juga yang berlapis-lapis emosi dan kesedihan, emosi, kemarahan juga. Jadi itu menurut aku tantangan terbesar aku sih di sini, karena untuk meyakinkan produser dan director itu tidak mudah juga. Aku casting 3 kali dan akhirnya aku bisa dapat role ini. I'm really proud of myself gitu, karena ya ini bukan role yang gampang untuk orang yang pendatang baru di industri film sih menurut aku. Ada film horor berapa kamu? Film pertama sama horor pertama. Gimana antusiasme kamu ketika ini diterima di film? Aku senang banget pastinya, karena ya itu karena menurut aku kompleks gitu ceritanya. Mala tuh kompleks, dan aku senang membawakan sisi kemanusiaannya Mala gitu, kayak dia bukan sekedar hantu biasa, dia nggak cuma menakutkan, tapi dia juga punya sisi kesedihan yang mendalam dan kemarahan yang mendalam juga, dan itu yang semoga
bisa terrealisasi di film kan. Beban nggak sih ketika syuting? Pastinya kalau beban pasti karena it's my first film kan gitu, tapi aku mencoba untuk just ya jalanin aja gitu kayaknya, karena ya kalau aku mikirin terlalu beban juga nanti aku jadi kayak gitu loh, yang kayak for what gitu. Malah kalau aku pas itu ngebebanin di reading kan, karena kayak oh dapat nggak nih, ternyata kayak pas mulai takut gitu makin nggak dapet gitu. Jadi aku ya udah first shooting aku kayak I'm me and let's do this. Aku udah reading, aku udah itu. Kalau penakut, aku penakut banget. Sebenarnya aku penakut banget. Tapi entah kenapa pas syuting tuh bener-bener ya, waktu aku udah pakai makeup malah yang hantu, aku apa ya? Dan aku sering kayak sendirian gitu main HP pas syuting, pas mereka yang lagi take gitu. Tapi aku nggak ada takutnya sama sekali di situ. Mungkin itu juga keajaiban gitu ya, kayak oh it's fine gitu, bagus bahwa aku nggak takut gitu. Terus untuk film-film nextnya aku love banget sih. Aku mau any type of role, like aku suka banget untuk challenging myself. Pada dasarnya aku suka itu, dan untuk bisa merealisasikan sebuah karakter itu menurut aku kayak I love doing that, karena apa ya, aku suka bermain sebenarnya, kayak even dalam kehidupan asliku mungkin kadangnya kayak kita harus memainkan peran kadang gitu, dan ya it's okay. Syuting di mana dan pengalaman syutingnya seperti apa sih kamu? Kita kemarin syuting di Cidahu, syuting di Cibubur, syuting di pulau juga kan, Pulau Tanjung Lesung. Itu pengalamannya kalau syuting kemarin kayak kalau capek pastinya capek karena ya kita syuting jam terbalik kan, dan paling panjang tuh 24 jam sampai 30 jam syuting, dan itu benar-benar ya pastinya menguras energi dan everything. Apalagi aku lagi puasa waktu itu, mantap sekali. Jadi kayak aku nggak puasa gitu, jadi kayak itu I challenging myself banget di situ untuk sekian kalinya lagi. Dan apa ya, soalnya weathernya juga itu kayak sekalinya kita dapat dingin banget gitu, dingin hujan gitu setiap harinya kita di sana. Terus sekalinya kita dapat panas banget gitu, jadi kayak bener-bener dua ekstrim yang berbeda gitu. Jadi kayak but it was so fun, dan kayak walaupun ada takutnya, walaupun ada seremnya kadang, tapi semua cast dan kru bener-bener kayak mensupport banget sih ya. Oke. Kameranya mau langsung. Abizar Al-Ghifari, putra kedua almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan Umi Pipik, kini tampak sudah tumbuh menjadi pria dewasa yang pekerja keras. Dilihat dari kesehariannya, Abi kini tengah disibukkan dengan beberapa proyek sebagai aktor yang membuatnya harus menghabiskan banyak waktu di lokasi syuting. Kendati demikian, Abi mengaku bahwa ia masih selalu menyempatkan waktu luang untuk quality time bersama keluarganya, terutama sang ibu Umi Pipik. Setelah kepergian ayahanda beberapa tahun silam, Abi menjadi anak laki-laki tertua dalam keluarga yang harus siaga melindungi saudara dan uminya. Hal ini pun berhasil dilakukan Abi meski banyak sekali rintangan yang harus dilalui keluarganya di masa lalu. Selain kesehariannya yang tampak sibuk, belakangan ini publik juga menyoroti gaya berpakaian Abizar yang cukup unik dan nyentrik. Namun, menurut pengakuannya tidak ada aturan khusus baginya perihal berpakaian. Ia hanya suka menyesuaikan gaya berpakaian dengan situasinya saja. Lantas, bagaimana bisa Abi memadu padankan penampilannya jadi tampak sangat menarik hingga mencuri perhatian publik? Seperti apa sih? Gimana ya, bagi waktu sama yang lain sih di
sela-sela lagi gak ada proyekan aja sih sebenarnya. Misalnya kayak lagi kayak gini kan kita ada proses reading dan lain-lain, malamnya juga udah bisa free, jadi ya udah pulang ke rumah sama keluarga, sama teman atau Di beberapa kesempatan kayaknya makin dekat sama Bunda nih. Ada rasa apa sih? Mungkin semakin lo dewasa atau takut mungkin untuk ya makin kita kan tua nggak tahu gitu. ya seperti apa itu sih yang lo rasain. ketakutan tuh pasti ada ya, cuman gue nggak melihat itu sebagai karena seiring berjalannya waktu. Gue menjaga kedekatan sama nyokap adalah karena apa ya? Karena takut akan hal itu datang. Jadi karena gue tahu hal itu akan datang cepat atau lambat, maupun nyokap atau gue duluan, jadi sebisa mungkin ya gue menjaga emosi kita berdua agar tetap stabil dan tetap baik. Bi, biasanya apa sih yang dilakukan ketika lagi punya waktu gitu ya untuk sama Umi sendiri? Ngapain aja kalian kalau boleh tahu? Banyak sih, kita belakangan lagi sering main pedal, lagi olahraga terus, mengingat karena badan sudah mulai kaku, jadi kita main olahraga terus, kita pedal. Kadang kalau misalnya ada waktu liburan, kita punya juga suka sepedahan gitu. Bi, Abi kan dikenal dari dulu pekerja keras gitu ya, melakukan semuanya buat keluarga gitu. Itu jadi sebuah tanggung jawab sendiri nggak sih buat kamu pribadi ke ibu gitu ya? Jelas dong, maksudnya tanggung jawab itu adalah bukan pedoman ya, itu adalah sebuah pilar untuk buat bagi laki-laki gitu. Jadi bukan cuma gue doang, dan gue yakin semua orang juga pasti bertanggung jawab atas apapun itu, dari keluarga atau orang tua ataupun pekerjaannya gitu. Dan gue pribadi karena gue tahu itu adalah salah satu pilar dari sebagai laki-laki, ya harus gue jalanin gitu. Karena kalau enggak, ya laki-laki apa gue yang nggak bisa bertanggung jawab atas keluarga dan bekerja keras untuk keluarga. Bi, kan Umi tuh pernah bilang ya di beberapa kali wawancara, dia bilang kalau dia tuh kalau anak-anaknya nikah nggak memperbolehkan anaknya tinggal sama dia nih. Nah, udah pernah terbayang belum sih Bi nanti kalau misalnya Abi nikah, Umi tinggal sendirian gitu? Pastilah, cuman kenapa Umi bisa bilang itu? Karena Umi tahu Umi pernah di posisi itu. Dan kenapa? Ya untuk belajar juga, belajar biar mandiri, biar lepas tanggung jawab gitu. Karena Umi juga paham ya kali Umi seumur hidupnya masih mau ngurusin, bukan masih mau, pasti mau, cuman masih punya masa anak-anaknya masih harus banget diurusin sama orang tua di saat mereka udah nikah gitu. Kayaknya nggak etis gitu. Kalian udah dewasa, udah punya keluarga sendiri, ya udah silakan kalian urus diri kalian sendiri, meskipun Umi juga pasti ngurus gitu. Jadi gue rasa yang pengen disampaikan Umi adalah agar kita bisa belajar mandiri. Nggak meluapkan kangen, misalnya telepon Umi kangen gitu, pernah nggak begitu? Gimana ya? Enggak sih, gue bukan tipe yang seperti itu. Gue lebih baik yang ya misalnya kangen, selesai, ketemu, luangin waktu, selesai. Enggak yang nanya-nanya harus kangen, mau gini-gini. Tapi masih ada pengen ngapain lagi sih, memberikan apa lagi buat Umi? Kan kemarin tahun lalu atau tahun kapan ya kalau nggak salah Abi ngasih rumah juga, ngasih mobil juga, mungkin masih ada kepikir mau ngasih apa lagi buat Umi? Kalau dipikirin mau ngasih apa nggak bakal pernah selesai. Nggak bakal pernah selesai. Gue bakal ngasih sesuai apa yang ada di otak gue tiba-tiba. Bisa tiba-tiba gue kepikiran mau ngasih jam, ya udah kasih jam gitu. Gue gak kepikiran buat kedepannya, gue harus ngumpulin ini buat beliin rumah nyokap ini. Karena dia juga nyokap pasti cuma minta satu, minta kita jadi orang baik doang. Gitu. Tapi mungkin maaf sedikit nih. Lu sendiri udah ada rencana pengen menikah nggak sih atau masih terganjal karena masih berat mungkin untuk meninggalin Umi sendirian seperti itu? Gue gak pernah menghalangi diri gue untuk menikah pada umur kapanpun itu, karena menurut gue secara gue pribadi ya nikah itu pasti udah ada tanggal yang ditulis dari semenjak kita lahir. Jadi gue gak pernah menghalangkan ataupun mendahulukan setiba-tiba. Dari Abi awal merintis karir kan fashionnya tuh berubah-ubah terus tuh. Yeah. Nah mungkin gimana tuh? Untuk fashion style sih nggak ada ya, cuman apa ya, lagi sukanya ke arah sini aja. Kadang kalau misalnya gue berubah mungkin satu karena lagi mencoba untuk menghidupkan karakter, lagi project misalnya kayak gue sekarang lagi ada project kan yang menjadikan gue harus presentasi dan lain-lain, ya gue sebisa mungkin keseharian gue akan pakaian seperti itu. Jadi dari gimana Banyak gak sih baju-baju di rumah lo tuh harus ada berapa mungkin untuk stok gaya berpakaian lo?
karena gue di rumah ini setiap baju yang gue beli itu yang pakai bukan gue doang, tapi sepupu gue kadang juga pakai, sepupu gue yang pakai juga. Jadi bahkan kadang gue kekurangan baju, cuman gue nggak beli. Jadi ya udah, misalnya kayak ini baju nih, ada nih masih dipakai, misalnya baru pakai 2 jam ya, bisa pakai aja lagi, nggak yang harus laundry segala macam. Tipe yang branded nggak? Enggak, apa aja. Kayak ini celana, ini baju lokal, ini celana juga celana lokal. Jadi kayak udah aja, itu nggak perlu yang gimana-gimana banget. Dari umur berapa sih, Bi? Lo notice gitu untuk kayak berpakaian? Kapan ya? Kiblatnya mungkin kemana nih? Sukanya fashionnya kemana? Kalau kiblat sebenarnya nggak ada kiblat ya. Sekarang ini lebih ke lagi ngelihat ke arah laid back to 60s 70s, kayak lagi ke arah 60 70-an. Jadi kayak lagi pakai sepatu-sepatu yang punya platformnya gitu. Tapi ada batasan juga nggak sih lu dalam gaya berpakaian? Ya ada lah batasan-batasan. Gue nggak mungkin pakai pakaian yang see-through gitu kan, yang kelihatan semuanya ya apa namanya tembus pandang gitu untuk celana segala macam. Meskipun arah gue ke sana, gue ngeliat gini, kayak misalnya ada salah satu penyanyi namanya Damian. Kalau kita lihat dari Instagram dia, dari baju-baju dia, dari apa ya, looknya dia, mungkin katanya emang agak nyeleneh, cuman yang gue tangkap adalah bukan nyelenehnya itu, cuman adalah personality dan karakternya yang kuat gitu. Dan itu yang pengen gue timbulin dari cara gue berpakaian, karena untuk menggambarkan personality dan karakter gue juga yang kuat gitu. Jadi kalau lagi mentok biasanya minta saran ke siapa sih dalam gaya berpakaian lu nih? Nih lucu, gue selalu buka Pinterest. Misalnya gue bingung besok mau pakai baju apa, gue buka Pinterest, gue cari 3 teratas. Dari 3 teratas itu ya udah gue cap-cap aja, ya kepilih ya udah gue ikutin gitu. Bi, ada nggak mungkin baju peninggalan almarhum yang Abi pakai? Yang gue pakai